Oke, so hari ini kita akan bahas tentang semua tentang K-pop lah ya, dimulai. Mungkin nanti akan ada yang tertarik dengan epicsnya, tentang koreografi atau tentang fenomenanya. Hari ini kita obrolannya ngalor ngidul aja, nggak apa-apa, kita diskusi santai, leaderless discussion. So anyone want to like jump in untuk ngomongin disenanginya terutama berkaitan dengan K-pop ini boleh saja gitu. Tapi mungkin aku akan nanya dulu sih kali ke semuanya yang ada di sini atau yang mau jawab. Kenapa sih topik ini tuh jadi important gitu buat kalian? Kenapa ini jadi topik yang penting untuk dibicarakan? Anyone mau ngasih pendapat? Aku masih pendapat ya. Uh, Ya, silakan Gika. ya, oke, cool. Jadi kalau buat aku sih, personally, kenapa this topic could be very important, apa ya, aku kan orangnya itu kan kayak, kalau musik, I don't really do K-pop, tapi kalau untuk music trends, music in general, itu aku tuh kayak bener-bener ngikutin banget. And what I have observed over the course of years, K-pop itu influence berkembang dan berkembang. Jadi sih, personally, kenapa this topic very important, karena emang apalagi pada masa ini at this time right now, yang namanya K-pop itu influence terhadap anak-anak muda dan remaja itu tuh influence benar-benar tinggi dan banyak banget. Jadi sih, I think with this topic itu juga kayak bisa ngelihat what really drives the youth of our generation right now. Gitu. Ya, jadi kalau dari sudut pandang Gika lebih ke how this music actually uh, influence the young adult today gitu ya. Oh, halo, ada member baru. Halo, Kak Usi. Oh, oke. Okay. Sepertinya Kak Usi mungkin belum connect secara full. Mungkin Seika sebagai salah satu K-pop fans atau Kak Selma atau Budia atau Bulisa mau berpendapat gitu, why we need to talk about this gitu. Aku boleh deh. Boleh, silakan. Kalau aku sebetulnya awalnya nggak se-K-pop itu, maksudnya kayak aku suka aja gitu loh. Tapi emang pertama kali yang bikin aku triggernya aku suka tuh karena ngeliat mereka nari sih. Kayak aku emang suka nari, terus ngeliat gimana mereka nari dan gimana mereka executing the dance tuh menurut aku inspiring aja sih gitu. Terus yang bikin aku makin sayang tuh gara-gara terakhir nonton konser tuh kayak beneran ngeliat mereka live dan gimana mereka perform tuh kayak ya udah deh udah tidak bisa dideskripsikan lagi betapa jadi bikin inspire dan admire gitu. Oke. Wah, ada yang iri tuh katanya Bu Cesi nonton secara langsung. Maaf ya Ibu. Next time ya. Maybe next time nonton K-pop. Next time kita bareng ya. Ayolah. BTW dua Oni ini adalah fansnya Super Junior ya disebutnya. Siapa selain aku fansnya Super Junior? Oh ya, Selma ya. Sheikah Elf juga. Oh, Sheikah. Oh, Sheikah Elf juga. Oke. Oke, para Elf tadi Selma bilang bahwa dia sangat tertarik sekali dengan performance ya, karena I think when we talk about K-pop itu tuh performance banget gitu. It's not only about the song, right? Nggak cuma ngomongin lagu, tapi performance-nya gitu. Ya, apalagi saya Selma gitu yang pernah nonton langsung tuh kerasa banget. It's the hasil dari sebuah kerja keras gitu. Nah, ngomongin kerja keras ini di teman-teman kalian, teman-teman sendiri,
pernah mengobserv gak sih bagaimana mereka itu berlatih diri, bagaimana mereka training di manajemennya masing-masing gitu. Adakah yang melihat hal menarik dari hal tersebut? Ada. Aku mau ngomong. Ya silakan Seika. Anyone yang mau ngomong langsung jump in ya, nggak perlu sungkan untuk berbicara. Jadi kayak ngobrol biasa aja, santai. Ya. Jadi, so kayak hal pertama yang aku lihat itu pasti ya training period itu pasti itu kalau ngebahas K-pop nggak bisa lepas-lepas dari training period karena itu kan benar-benar dari mereka bisa dari SMP sampai SMA gitu latihan for days tanpa break cuma buat debut. It's like mereka komitmennya banyak banget dan mereka motivasinya banyak banget. Terus kalau misalnya yang udah debut juga mereka juga nggak selesai gitu loh. Mereka tetap they keep chasing after like the next they keep chasing after a perfect performance walaupun mereka udah debut. Jadi kayak kalau grup-grup yang kayak Seventeen mereka kan bikin choreo sendiri jadi mereka harus keep on the trend and they have to really be updated. For groups like BTS yang choreografinya mereka emang designed or not designed tapi kayak made to be difficult. Their work ethic is really incredible karena mereka tetap they keep trying to give their best and they even when they make one mistake cuma satu dan itu juga kayak not that bad of a mistake, they really really reflect on it and try to make it better. And I think that kind of motivation and like commitment to a performance is really amazing. Iya. Speaking about work ethics ya, I think nggak banyak negara yang bisa relate sama work ethics-nya K-pop industry nggak sih? Kayak, I mean like, wow, they train like really really hard gitu. Beneran. Iya benar. Iya gimana? Aku kemarin baru lihat. Gimana sih? Aku kemarin tuh baru lihat siapa salah satu membernya Super Junior, dia jadi kayak juri tamu lah gitu. Yesung. Yesung. Oke, nggak boleh histeris. Terus si Yesung tuh kayak diundang untuk jadi juri, bukan juri sih, kayak mungkin orang yang udah lebih pengalaman, terus ngeliat siapa grup barunya tuh namanya Under 19. Under 19. Iya, nggak tahu nama grup atau nama, pokoknya banyak lah gitu. Terus dia tuh dengan mukanya galak, emang mukanya gitu ya, galak. Terus udah gitu dia ngelihat perform satu lagunya si anak-anak yang latihan ini. Terus dia nggak ngomong sama sekali, dia cuma ngeliat, dia cuma nyatet. Terus abis itu udah selesai, dia bilang gini, kalian tuh mau jadi idol atau enggak, katanya gitu kan. Terus anak-anak tuh bilang mau, katanya gitu kan. Kalau mau jadi idol harus bisa apa, katanya gitu kan. Selain performing terus apa gitu, nyanyi gitu kan. Nah, gue nggak ngeliat itu di lo semua, katanya si Yesung gitu kan. Oh, nggak ngeliat, katanya gitu. Iya, jadi lo terlalu terkonsentrasi sama dance movement lo, dan lo akhirnya lupa gitu. Lo punya lagu yang harus lo nyanyikan, lo harus kasih ke fans lo gitu, katanya gitu. Jadi begitu mereka nyanyi terus nggak konsen lagi sama dance movementnya, jadi kayaknya menari berbarengan dengan menyanyi itu susah banget, katanya gitu kan. Dan gue nggak bisa melihat itu dari lo semua, katanya gitu kan. Gue kalau jadi kayaknya lo belum boleh debut gitu kan, karena lo kayak masih, ya lo dance tapi lo nggak nyanyi gitu, tapi lo nyanyi tapi lo nggak, dance lo berantakan gitu, dance movement lo berantakan. Jadi kayak you have to have the whole package
kayaknya katanya si Yesung gitu. Dan itu kan susah banget ya, kayak lo dari umur 15 sampai umur berapa gitu baru bisa debut gitu, isinya latihan, terus isinya nyanyi, isinya nari, isinya nyanyi, isinya nari gitu kan. Menurutku sih berat ya. Iya, itu banget sih, Bu. I mean like tadi Ibu bilang tentang idol ya. Mungkin di sini teman-teman familiar sama terms idol nggak? Ada yang tahu, mungkin ada yang bisa jelasin idol yang dimaksud gimana? Karena kayak they strive to be like super multi talented people yang gak cuma bisa nyanyi doang gitu. Kayak harus multi talented dan juga harus with like personality yang bagus juga gitu. Ada yang tahu term idol di sini? Ini. Ya, Gika silakan. Aku jelasin ya. Tapi kalau from my you see di sini idol bukan cuma untuk kayak K-pop doang. Idol yang aku udah kayak tahu di lama gitu, udah aku follow juga. Salah satu contohnya itu adalah Britney Spears. You guys must have known Britney Spears, right? Nah, jadi kalau untuk kayak Britney Spears, she's like one of those people yang kayak bener-bener di train hard banget untuk jadi kayak sebuah idol gitu. Ya, idol seperti yang kayak tadi Kak Vivi udah jelasin, yang kayak mereka tuh kayak personanya itu dari segi personanya tuh kayak harus kelihatan perfect, cantik, pokoknya tuh kayak dari segi personality, dari segi fisik secara mental tuh kayak segalanya kayak bagus banget. Nah, here's the ugly side of being an idol. Setelah kayak lama mungkin kayak Britney Spears, dia tuh kayak sering gitu kayak entah interview atau mungkin dia cerita kalau being an idol itu bisa gantung orangnya, tapi itu bisa it could be really hard because itu tuh kayak setiap individu tuh kayak ditempa untuk apaan tuh menjadi seseorang yang kayak lebih better than they are actually is. Nah, tapi kalau misalnya kayak mereka di train terus untuk kayak always breaking through the limits, terkadang tuh they lose their sense of identity. They lose their sense of identity to the point yang kayak mereka bisa kayak breakdown gitu yang kayak bitch I can't do this anymore. And I personally think kalau untuk mau jadi idol tuh kayak emang bener-bener butuh mental yang kayak kuat banget sih gitu. True, which is yang banyak juga fenomena terjadi idol itu, banyak yang cerita kalau mereka stres, banyak yang cerita mungkin ada juga ini agak sensitif, ada juga yang going through a depression juga. Nah, teman-teman ada punya pendapat lain nggak sih perbedaan idol dan K-pop idol ini? Sebenarnya apa yang ngebedain? Karena sebelumnya juga ada istilah idol ya di Jepang juga, dan tadi Gika bilang juga bahwa istilah idol ini juga dari American pop mainstream culture juga sudah ada gitu. Iya, karena Britney Spears tuh kan jebolan Mickey Mouse Club ya, bareng sama Christina Aguilera, Ryan Reynolds, sama Justin Timberlake kan, seingat aku. Iya. Jadi kayak Mickey Mouse Club itu memang menempa anak-anak yang punya bakat performing dan nyanyi dan dance apa gitu, acting gitu di Mickey Mouse Club itu gitu. Iya, dan aku sih amazed banget ya dengan mereka, karena tadi selain mereka harus multi talented, nggak cuma multi talented, tapi multi talented aja udah nggak cukup gitu. Mereka harus menjadi contoh buat para young adults gitu, buat para remaja dan mungkin umur lain. Kalau sekarang kan generasi idolnya kayaknya lebih berbeda ya. Sepertinya ada beberapa pengembangan gitu. Di sini ada yang tahu mungkin pengembangan idol tuh sebenarnya seperti apa sih di seluruh dunia? Ini ada yang pernah dengar nggak? Ya, ini saya nyalain mic mau bicara. Aku sih nggak tahu kayak perkembangan idol seluruh dunia, but from what I've seen, mostly itu kayak kan idol started from Sotaji and the Boys. Kayak he was one
one of the first K-pop idol act to ever, kayak perform along with disusul sama kayak JYP, terus Lee So-man sama yang Hyun-suk, pokoknya those big three companies lah. Terus I feel like a lot has changed, benar-benar has kayak everything has changed. Karena back then not a lot of people were interested in being a K-pop idol or being a singer, and once K-pop hit the mainstream, a lot of people started to gain interest. Tapi itu kayak slow, gradual movement sampai sekarang kan there's like 4 generations of K-pop at the moment, with kayak the newest being ITZY and TXT, with signifying like the change of the generation. Kayak dulu generation 3 tuh kayak BTS and EXO, sekarang udah kayak ITZY and TXT. So a lot more people know about K-pop idols, and there's a lot more demands karena there's so many K-pop groups out there, and it's all about like making yours different or making you different. Jadi kayak even if you have like incredible singing, dance talents, even that itu kadang-kadang nggak cukup, because you really need to stand out in this industry, and it's all about survival. Tuh. So Dan itu juga dipotray di salah satu variety show, kalau nggak salah ada. Yeah. Portraying bagaimana untuk bisa debut. Ada yang cerita bahwa bahkan dia training for like 10 atau 7 years, tapi gagal debut. Akhirnya ikut acara tersebut itu biar bisa debut. Yang mana sebenarnya agak menyedihkan ya, karena maksudnya ketika mereka training, correct me if I'm wrong, mereka tuh sebenarnya berhutang ke manajemen kalau nggak salah ya. Ada beberapa yang minta. Jadi kalau misalnya nggak debut terus mau keluar, you have to pay back the amount that they spent on you. So basically penalty fee, right? I'm sorry, kenapa Bu? Kayak penalty fee gitu kan? Iya, jadi kayak mereka tuh sebenarnya kayak sekolah training itu, mereka kayak semacam sekolah gitu yang mana nggak gratis gitu. Mereka di training di manajemennya, belajar tari, belajar nyanyi, belajar acting dan sebagainya, itu mereka berhutang sebenarnya kayaknya. Yang mana ya betul kata Seika sih, maksudnya kayak it's really apa ya, it's nggak bisa diabaikan juga di ugly truth about this industry, bahwa persaingan super ketat dan it's a survival gitu. Nah, speaking about this survival gitu, aku penasaran sih sama sebenarnya etika bekerja di sana ya gitu. Ada yang pernah mencoba meresearch nggak etika kerja di industri K-pop ini sendiri gitu? Kayak yang aku dengar hanya bahwa mereka like training sampai pagi gitu, yang sampai lacking of sleep, bahkan mereka nggak bisa dating gitu. Mungkin ada perspektif lain yang pernah research idolnya atau pernah research Suju itu kayak gimana gitu ketika mereka bekerja, atau Seika bagaimana Seventeen ini kerja, karena kayaknya Seventeen agak berbeda ya, karena mereka like have their own production. I think 17 sama kayak groups like 17, Day6, and BTS has different workflow ethic than the others. Soalnya mereka mostly self-produced, wherein kayak other groups could have songs written for them and they just need to translate to Korean and perform and make up the dance. Tapi juga kadang-kadang kan dance-nya bisa kayak hire some other people, so it's really up to them to execute the song gitu. Jadi kayak there's definitely different work ethics between each individual groups. Menarik nih, self-producing producing idol ini.
sebenarnya juga ngaruh ke apa ya, membongkar stigma tentang idol sebenarnya ya. Because I've heard there's this stigma bahwa K-pop is really fabricated, K-pop itu sangat terindustrialisasi, tapi which is sebenarnya betul karena di awal I think memang maksud dan tujuannya adalah itu ya sebenarnya ya. Tapi makin kesini makin ada pembongkaran stigma tentang hal itu. Terus juga di sini kan kayaknya banyak juga fans pop-pop lain nih ya, nggak cuman K-pop, mungkin ada juga yang seneng J-pop atau American pop gitu. Yang membedakan si pop culture ini apa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Hai Bu Ira, welcome. Yeah, I'm here. Oke, selamat datang di YouTube podcast discussion obrolan Joglo 1 bersama anak-anak seni dan sains dan lain-lain yang akan ngobrol ngalur ngidul tentang berbagai macam topik dari berbagai perspektif. Nah, hari ini bahas fenomena gelombang K-pop ya, Bu ya. Sebagai member baru di ospek dulu nih. Aku mau nanya. Iya. Menurut Ibu kenapa topik this topic itu important gitu untuk dibicarakan? Menurut aku penting dan ya penting untuk dibicarakan karena kan itu mempengaruhi banyak hal yang terjadi di anak-anak saat ini ya gitu ya. Jadi maksudnya pengaruh dari budayanya, pengaruh dari impact dan dampak dari lagu-lagu itu gitu yang ternyata dalam banget gitu. Terus ya gitu sih. Dan kalau dikaitkan sama kepentingan aku justru menarik, pengen tahu aja gitu, apa sih sampai sejauh mana K-pop ini mempengaruhi cara berpikir kita semua gitu. Oke, lulus ospek. Ya, mungkin ada yang mau menanggapi pertanyaan Bu Ira. Sebenarnya sejauh mana K-pop ini mempengaruhi hidup kita? Ini pertanyaan sama kayak diskusi movie kemarin ya? Iya, kayaknya. Ya. Nah, mungkin aku mau nanggepin pertanyaan Kak Vivi tadi deh yang menurut kita atau masing-masing apa yang ngebedain K-pop dari pop-pop yang lain. Iya benar. Maaf, aku lupa tadi aku nanya itu. Sorry. Nggak apa-apa. Menurut aku kayak gimana cara mereka engage ke fans gitu sih. Kayak kalau misalnya kita lihat Taylor Swift gitu kali ya. Ini ngasal sih. Kayak gimana kita lihat Taylor Swift, ngelihatnya tuh dia kayak ngelihat fans tuh mungkin kayak slightly below gitu loh. Kayak, oh ya lo fans gue gitu. Kalau misalnya di K-pop menurut aku fans tuh beneran dirangkul banget gitu loh, kayak dikasih konten-konten personal yang bikin fans itu ngerasa tahu banget sama idolnya gitu. Padahal kayak ya emang dikasih gitu informasi-informasi yang personal gitu, kayak as simple as nggak suka makanan apa atau kayak oh my god iya kan kayak sebelum tidur rutinitas skincare-nya apa gitu, kayak itu kan nggak penting tapi kayak hal-hal yang justru gak penting tapi kayak personal membuat fansnya merasa dekat gitu dengan idolnya gitu. Dan menurutku itu engagement yang bikin fansnya juga setia banget sama idolnya gitu. Yang aku nggak ngeliat itu di pop-pop barat gitu loh. Iya, dan kayak mereka mau naksir cewek aja terus minta maaf dulu sama fansnya, maaf ya gue mau pacaran sama dia gitu, kayak oh my god ngapain lo minta maaf sama fans lo gitu. Tapi karena mereka ngerasa fans yang membesarkan mereka gitu, fans yang menjadikan mereka idol gitu, jadi kayaknya mereka ya gue harus minta maaf nih karena gue kalau enggak menyakiti hati fans-fans gue yang udah setia dari awal sebelum jadi debut gitu-gitulah gitu. Tapi aku boleh bertanya nggak? Ini sebagai pendatang baru di K-pop yang aku sendiri jarang mendengar ya, tapi aku sering ngelihat fenomenanya. Itu pada saat mereka melakukan itu,
they are genuinely doing it atau memang itu skenario dari labelnya untuk membuat apa ya istilahnya bukan persepsi ya, branding gitu ya. Itu karena kan kayaknya pemahaman atau persepsi aku di saat melihat bintang-bintang K-pop itu tuh kayaknya mereka ini beneran happy atau enggak sih gitu. Aku ada perasaan gitu loh. Hah? Gimana tuh? Ya, ada yang mau Sheikha. berbagi ya, boleh Sheikha? Tergantung sih. I mean, there's gotta be some, ya pasti ada kayak beberapa senario yang mungkin sebenarnya mereka nggak nyaman ngelakuin, but they have to because it's what the fans want. Tapi for the most part, from what I've observed, being like 4 years a fan of K-pop, aku flexing banget. Tapi kayak from what I've seen, mereka genuinely doing it because they really appreciate. Karena like what yang aku udah bilang tadi itu kan kayak it's a survival game, and having fans is like one of the most important aspect of your work. Kayak kalau misalnya jadi K-pop idol tapi nggak punya fans ya udah, like it's the end gitu. Jadi kayak I really think that they do really appreciate each and every one of their fans. Tapi idols nowadays have really been getting much more freedom in expressing their feelings. Jadi kayak kalau misalnya mereka nggak mau ngakuin sesuatu atau kayak something makes them uncomfortable from their fans, they're a lot more vocal about it nowadays. Jadi kayak ya mereka ngomongnya halus sih, kayak aku kayak dihalus-halusin gitu, kayak di sugarcoat, kayak aku nggak suka ini tapi kayak apa ya, I appreciate you as fans but I would really appreciate if you could apa gitu, kayak for one, ini aku ngambil contoh from what I've been used to. Jadi kayak BTS sama ARMY itu fansnya BTS, we have sort of like a really tight relationship, especially mereka juga di Burn the Stage kalau nggak salah, mereka nunjukin a few clips of them backstage where it shows them really exhausted and like really apa ya, pokoknya parah banget deh kondisinya pas abis performance. And itu cuma buat contoh kayak the trust that BTS has in us gitu. And so the members kayak udah mulai nyaman ngomong gitu sih, kayak kayak waktu itu ada yang nggak suka sama rambutnya one of the members, and they actually say like, ini sebenarnya gaya yang aku suka, aku appreciate it if you guys could like apa ya, accept it because this is what I want gitu. Itu cuma kayak buat ngomong doang sih, kayak I really do think that they appreciate it, tapi mereka for fan service contents mereka lebih kayak nowadays they are a little bit more vocal, tapi kadang-kadang juga masih ada kayak things that they are not really comfortable with but they have to go through with for means of survival. Tuh, maaf panjang. No, that's okay. Cukup clear ya maksudnya penjelasannya. And aku juga mau nambahin sih, because aku juga sebenarnya salah satu dari ARMY juga, salah satu fandom dari K-pop group dari BTS. I can see that why BTS is so big is because they're a bit, I think not a bit, they're very genuine. Mereka agak genuine sih. Bahkan mereka bikin lagu spesial untuk ngasih pesan bahwa stop obsessing over them gitu. Jangan obses sama kita gitu. Iya kan, judul lagunya Pied Piper. Maksudnya bahwa intinya dia kayak ngerosting fansnya sendiri sebenarnya. Janganlah kamu obses terhadap aku. Emang hidup kamu aku doang gitu. Orang tua kalian sebel sama aku kalau kalian nggak belajar tapi mikirin K-pop doang gitu ya. Dan maksudnya I can see why BTS big, karena mereka cukup genuine dalam bermusik, dan judulnya
Pied Piper, Bu. Pied Piper. Ditulis dong, Vi. Pied Piper apa? Oh, oke. Nah, itu tuh, Pied Piper. Ya, itu. Mereka nge-roasting fansnya sebenarnya di situ kayak. Oke, you should have other life lah gitu ya, jangan obses sama kami banget gitu kayak gitu. Tapi mereka appreciate dengan fans-fansnya. Dan juga speaking about fandom, itu sebenarnya juga kayak in a way creating subculture gitu nggak sih, kayak something yang menjadi subkulturnya sendiri itu gitu, kayak menarik banget kalau fans K-pop aku lihat ya, karena nggak cuma di Korea tapi juga internasional tuh kayak agak berbeda dengan fans-fans pop yang lain nih, kayak yang kalau fans di luar kayaknya nggak kayak yang guyup bareng, ayo kita kumpul buat nobar apa gitu kayak international fans tuh kayak ya, engage banget dan bikin culture sendiri gitu, which is menarik ya. Terus tadi ada yang mau merespon dari Bu Ira lagi nggak? Mungkin Bu Cesi dan pertanyaannya Bu Ira tadi tuh apa ya, maaf Bu, saya lupa tadi. Karena genuine nggak gitu ya? Enggak, sebenarnya aku sih tadi karena atau enggak ya? Ini menarik banget discussion-nya. Nah, kalau aku tadi awalnya kan penasaran, pengen tahu dampak atau impact apa yang didapat dari being fans of K-pop ini, apakah itu ARMY atau apa terhadap hidupnya fans tersebut gitu, atau yang ada di sini. Meskipun tadi udah agak terjawab ya, karena ternyata fansnya tuh kayak istilahnya mereka engage banget gitu sama kehidupan kesehariannya si artis itu, dan bahkan kayak tadi Vivi mengatakan bisa menjadi subculture sendiri gitu kan, dari fans-fansnya itu gitu. Aku menanggapi ya, gak apa-apa ya Via. Maksudnya gini, karena kan referensi aku melihat artis K-pop itu dari dramanya ya, drama Korea yang ada sedikit-sedikit cerita tentang bagaimana kehidupan artis gitu ya, yang sebenarnya dari satu sisi kan si fansnya appreciate the gesture, genuine-nya si artis gitu. Tapi kalau dari yang digambarkan di drama itu kan sepertinya mereka justru bahkan kehilangan jati dirinya simply karena dia harus tailored dengan yaitu permintaan-permintaan dan kebutuhan-kebutuhan si fans, dan itu mengganggu banget kehidupannya mereka gitu. Jadi ya meskipun tadi Sheikha bilang udah banyak yang bisa stand up gitu ya untuk menjadi dirinya sendiri dan bisa straightforward gitu kepada fansnya gitu. Jadi sebenarnya ya gitu, aku sharing ini aja pendapatku pada saat melihat drama-drama itu, kayak aku jadi aduh rasanya kayak apa ya jadi artis K-pop yang sampai ya itu tadi tuh sampai fansnya segitu banyaknya, terus kemudian mereka kayak punya kulturnya sendiri gitu ya. Aduh dahsyat sih. Gimana, what do you guys think sebagai K-pop lovers? Iya. Ya. Silakan yang mau yang boleh berpendapat, mungkin mendengar dari teman boleh banget, Gika atau Kak Selma atau Kak Usi boleh. Siapa aja. Gika. Hah? Apa boleh? Oh, kirain kamu mau ngomong. Oh, Gika is here. Hi, Gika. Yeah, I'm here. I didn't realize I'm here. Iya, Gika, meskipun you are not K-pop fans, if you like observe your friends probably atau did some research about it, kamu juga boleh berpendapat. Iya. Atau siapa? Selma atau Kak Didi atau Bu Cesi? Aku boleh. Tadi aku kayaknya setuju sama Sheikha sih, bahwa emang sekarang udah lebih mending, karena kalau misalnya kita lihat artis yang baru debut pasti tailored banget, dibuat banget, kayak waktu EXO baru rilis tuh beneran kayak
woi kayak anak kampung gitu menurut aku karena alay tapi kayak ya dia mengikuti tren gitu loh dan kayak ya emang itu caranya mereka untuk gain attention dulu tapi makin kesini kelihatan kalau stylenya udah lebih ya udah kelihatan personality-nya masing-masing kayak dan dari agency-nya pun kalau misalnya udah naik artisnya juga di-encourage punya style yang masing-masing gitu tapi kayaknya kalau baru debut pasti di-tailored sesuai kemauan fans banget. Ya, Bu Cesi nyalain mic nih mau berpendapat. Apa sih, lihat aja lagi. Iya sih kayaknya, tapi aku tuh sebenarnya nggak begitu banyak mengikuti K-pop ya. Yang aku tuh hanya mengikuti yang cewek tuh, idol cewek itu Girls' Generation sama Super Junior. Udah cuma 2 itu aja gitu, karena itu pada saat eranya mereka, mereka tuh kalau nggak salah debutnya sekitar 2005 apa 2004 ya, lupa aku. 2005-an gitu. Pada saat 2005 itu aku yang udah di tahap udah kerja gitu, terus udah di tahap sebentar lagi gue kawin gitu kan. Jadi ya udah gitu kayak gue kayaknya berjalan hidup gue tuh ada si Super Junior dan si Girls' Generation aja gitu. Nah, karena mereka berdua kayaknya mereka berdua yang mempionirkan K-pop gitu ya menurutku gitu kan, karena aku belum nemu grup lain yang membernya sebanyak mereka, terus yang hitsnya banyak gitu. Aku belum menemukan grup lain selain mereka berdua pada zaman aku gitu. Jadi kayak mungkin nggak bisa jadi perbandingan juga karena mereka berdua udah established jauh lebih lama dibandingkan si band-band baru ini gitu. Jadi kayaknya aku melihat ya mungkin mereka waktu awal-awal juga di-tailored sih sebenarnya sama si SM Entertainment itu gitu kan, sama si manajemennya mereka itu. Tapi kalau menurutku di-tailored itu karena mereka ya itu kayak harus mengembalikan DP-nya mereka gitu nggak sih? Karena mereka kan dibayarin ya. Mereka kan dibayarin kursus nari, dibayarin kursus acting, dibayarin kursus apa gitu kan. Dan mereka dibuat dan mereka di-tailor sedemikian mungkin sampai mereka jadi istilahnya mereka yang mencari uang gitu. Mereka sebagai pencari uangnya untuk si labelnya mereka gitu. Nah, setelah itu kalau mereka brandnya udah established, udah settle, kayaknya udah nggak di-tailor lagi sih. Kayak sekarang nggak mungkin sih Super Junior sama Girls' Generation di-tailor gitu, karena mereka udah settle banget gitu. Istilahnya dia ngomong A aja semuanya bisa ikut gitu istilahnya gitu. Jadi kalau kayak dulu awal-awal mungkin di-tailor ya. Dan kalau menjawab pertanyaannya Bu Ira yang sampai sejauh mana punya dampak, aku sempat pernah punya temen yang dia hanya bisa menjadi menjadi dirinya sendiri pada saat dia mendengarkan girl band SNSD. Wow. Ya, itu mengerikan gak sih atau oke atau gimana tuh teman-teman menanggapi itu? Iya, kalau kayak temenku itu dia hanya bisa happy pada saat dia membawakan lagu-lagunya si girls band itu, karena menurut dia happy, oke. Hidupnya dia kayak suntuk aja gitu, tapi begitu dengar lagu-lagunya si girl band ini kayak riang, terus gembira lagi gitu, dan nggak sampai menjadi obsesi gitu ya, tapi itu kan itu kayak bentukan apa si SNSD ini mempengaruhi emosionalnya si dirinya temanku ya. Dia akan lebih produktif pada saat dia mendengarkan lagu-lagu itu gitu, lagu-lagu mereka gitu. Ya. Gitu. Udah dari aku itu. Oke, sip. Thank you, Bu Cesi. Saya kan nyalain mic, mau menanggapi atau gimana? Mau kayak nambah concern juga sih. Soalnya
I think talking about like fan culture juga harus nge-highlight the bad side of fan culture, which is the fact that apa ya, idols life itu selalu apa ya diperhatiin, especially with South Korean culture, with adanya kayak dispatch would go for apa ya, mereka tuh kayak bener-bener bakalan nyari like, karena kan idol dating is like one of the worst thing you could do as an idol. Then dispatch is always looking for like the newest idol couple just to kind of expose them gitu. And apa ya, kalau ngebahas fan culture juga kita harus ngebahas itulah Sasaeng. It is really important as well untuk dibahas sih, karena I mean like idol is like you the same human being. Maksudnya mereka juga manusia sama kayak kita, bedanya mereka cuma terekspos keluar dan menjadi perhatian luar gitu. Kenapa kayak dating dan bahkan melakukan hal-hal yang aneh dikit aja, berbeda dikit aja langsung jadi bahasan gitu. Wah, Gika has left the meeting, kenapa nih? Wifi-nya kali. Wifi-nya, ya. Jadi kayak sebenarnya it's the downside yang mana harusnya kita sebagai fans ya tidak join kembali ya, selamat datang. Tidak, mereka juga sama manusia, they as a human being gitu. Bedanya aja mereka adalah idol dan society tuh put so much, that's okay Gika, like network problems, put so much expectation karena namanya idol ya. Jadi kayak itu tadi nyambung ke Bu Ira juga gitu, bahwa mereka harus senyum setiap hari gitu, harus being persona yang berbeda dari diri dia, yang mana mungkin bisa jadi salah satu faktor tingkatnya stres dan depresi di kalangan artis juga kali ya, terutama di kalangan artis Korea, karena kalau di riset gitu bisa dilihat bahwa banyak angka bunuh diri juga. Kita juga kehilangan beberapa K-pop idol ya beberapa tahun yang lalu, yang mana adalah Suli dan siapa ya, aku lupa, Gohara dan juga Jonghyun. Iya. Gila Kak, aku kemarin tuh kayak pas habis buka, terus aku kayak gak tahu kenapa tiba-tiba mau look up Jonghyun dan aku kayak bener-bener nangis. Iya, I mean like sedih banget ya. Shiny ya? Iya, Shiny. They are human being, mereka juga sama manusia, tapi kayak karena ada ekspektasi gitu, karena namanya idol, sesuatu jadi rasanya berat. Dan Jonghyun sendiri bunuh diri karena dia merasa bahwa he thinks that he didn't do well, padahal sebenarnya dia sudah menciptakan banyak lagu dan kualitasnya pun bagus gitu, dan nggak kalengan gitu maksudnya, dan emang dia real musician gitu, tapi kayak karena ada ekspektasi dan sebagainya, dan kurangnya mungkin awareness juga terhadap mental health di sana, mental health awareness juga bikin jadi problem juga di sana, tingkat depresi yang tinggi gitu. Mungkin ada yang pernah dengar isu ini juga. Aku mau nambah about the mental health thing. Yep. Mental health tuh di sana tuh benar-benar nggak ter-highlight sama sekali, karena mereka punya acara TV namanya Hello Counselor. Tapi from the name harusnya kan itu buat kayak apa ya, kind of like a televised therapy, which is in its own kayak fishy. Tapi panelisnya atau kayak MC-nya itu they're not even actual therapists. Mereka tuh komedian semua, jadi kayak apa ya, like I don't most of the bad, like really really bad situations that happen on the show sometimes kayak di play off as like a joke, atau kayak oh ini mah
kamunya yang kayak kurang perhatian aja sama this other person who's doing horrible things to you. Jadi kayak apa ya, kayak gitu, kayak they even have a show about it where it doesn't really get highlighted as importantly as it should be. Jadi kayak gitu, kayak they really have a big issue with mental health awareness. Ya, aku juga pernah lihat tuh apa Hello Counselor yang mana memang tidak ada konselor benerannya ya. Iya, terus kayak konselornya bercanda-bercanda, ngelawak-ngelawak gitu banget. Iya, terus joke about it, kayak itulah. Aku kalau nonton itu kayak gemes sendiri, cause I keep wondering, cause sometimes idols juga masuk ke acara itu kan, and I keep thinking kayak, do these idols know what they're saying, atau do these idols are atau kayak are they disuruh buat ngomong kayak gini, kayak is it that mereka emang nggak boleh ngomong or speak out about it karena mereka kayak guest, jadi mereka nggak boleh kayak in a sense ngejelekin the show by giving actual advice atau apa. Aku nggak ngerti karena it's just I don't know, aku kayak bingung aja. Ya, mungkin Kak Selma sebagai yang punya background di psychology mungkin mau mendakapi hal ini Kak, gimana Kak kalau menurut Kakak? Aku pernah dengar katanya kalau sekarang mereka udah kayak beberapa agency punya psychology sendiri gitu katanya sih, buat maintain kesehatan mental para idolsnya. Cuman aku nggak tahu berapa orang atau berapa entertainment yang sudah menerapkan gitu. By the way, Kak Vivi, waktunya udah habis. Ya ampun, sedih. Lewat. Ya, pada ada produk tuh, Sheika sama Gika. Oh, Sheika, Gika ada produk ya, bener juga. Ya, nggak apa-apa ya. Nggak kerasa ya, bener banget. Ya, tapi intinya mental health issue ini jadi hal penting banget, nggak cuma buat idol kali ya. Tapi ya. Sorry, aku mau nambah kayak yang aku tahu, or at least like the one that I'm more aware of, itu Pledis udah punya like apa ya? Kayak soalnya kalau nggak salah leadernya mereka, Scoops, has anxiety and he had to take like a 1-year break for his stress related or anxiety related issues. And kalau nggak salah BTS juga kan, kalau nggak salah Namjoon has openly spoke out about having a personal therapist and encouraging people who has hard times to go to therapists. So in the self-produced idols yang aku lihat, mereka kayak apa ya, punya that kind of mental awareness. Tapi aku nggak tahu dengan kayak SM or YG gitu, aku nggak tahu udah ada atau belum. Oke, sip. Mungkin untuk mengakhiri diskusi ini mungkin satu lagi sih, mungkin komen beberapa kata kali. Kenapa K-pop ini jadi global phenomenon? Kenapa jadi fenomena global? Halo? Yes, Gika? Komen di mana? Kenapa? Comment should be like, write it down. Yeah, right now. Yaudah, bisa langsung ngomong. Gak apa-apa, Gika. Ya, gitu. I mean like, ada kayak diomongin apa ya, kita tulis komen gitu. Oh, di sini diomongin aja beberapa patah kata atau apa gitu. Oh, diomongin aja, aku pikir kayak di Google Classroom comment or whatever. Kalau buat aku sih, personally, apa bisa kayak gitu phenomenon sih, karena apa ya, yang aku perhatiin yang kayak many like my friends itu told me, apaan tuh, ya different
K-pop groups itu tuh kayak mereka punya kayak kayak mereka tuh kayak holding on kepada kayak satu tema gitu. Jadi kayak each K-pop groups tuh kayak nge-represent a certain, I don't know, kayak theme in our life kan kayak bisa kita nge-relate. And kalau buat aku sih ya mungkin jadi global phenomenon, apalagi di kalangan muda pada zaman sekarang ya, karena mereka bener-bener ngerasa relate banget dengan apa yang dipresentasikan dengan K-pop itu. Nah, salah satu contohnya seperti BTS, kan mereka merepresentasikan self love. Makanya kenapa banyak anak-anak muda tuh yang kayak apa tuh yang kayak craving for self love. Makanya kenapa mereka benar-benar nge-relate ke BTS. That's why they are the one of the most highest grossing K-pop groups out there. Oke, thank you Gika. Ada lagi yang mau ngasih komen? I think it's the fan engagement karena mereka banyak banget content to draw people in, even kayak misalnya mereka awalnya nggak suka sama lagunya, mereka bisa kayak tertarik dengan personality each of them. Kayak aku dulu jadi fansnya Seventeen bukan gara-gara suka lagunya, tapi aku malah karena aku nonton mereka on one variety show, I keep wanting to know more about them. Dan itu kayak lead me to their music. So could lead the other way, kayak misalnya you came for their music, stay for their personality kind of thing gitu. So I think that kind of effect kayak can cause a lot of apa ya, kayak connection with the fans and relatability ya gitu. Jadi kayak lebih banyak orang bisa, there's enough for everybody. Kayak you could come for their music, you could come for their personality, you can come for their apalagi acting, maybe kalau misalnya ada yang acting di grupnya or something like that. Oke, ada lagi? Aku deh. Silakan Bu. Sepatah dua patah katanya kayaknya sih menurutku, I think the fans should leave their idols alone. Maksud aku kayak lu tuh you don't own them gitu ya. Maksudnya memang kamu dikasih sedemikian rupa, kamu dibuat sedekat sedemikian rupa sama si idol ini gitu, supaya kamu juga jadi apa namanya, juga kamu mensupport mensupport mereka gitu. Tapi ya udah sebatas ya support aja gitu, nggak usah lah kayak mereka mau melakukan apa, mereka mau menikah, mereka mau punya anak, mereka mau hamil duluan di luar nikah gitu, nggak usah dapet death threat segala macam gitu. I mean like hello gitu kan, like udah gue hibur gitu, istilahnya si idolnya sudah menghibur lo, sudah membuat hidup lo istilahnya agak lebih ringan gitu ya, lebih berirama gitu. Tapi terus balasannya kalau kayak ngasih death threats, terus nyuruh keluar, nyuruh nggak boleh di situ lagi, nggak boleh join di grup lagi, kayaknya it doesn't make any sense gitu kan. Maksud aku ya udah, be kind to one another aja gitu, support each other, udah gitu aja. Intinya be kind in general ya Bu ya. Iya betul. Your idol gitu, because they're also humans gitu, they have flaws gitu. Maksudnya dia bukan dewa, walaupun emang kayak bidadari turun dari kayangan semua gitu kan, cakep gitu, tapi kayaknya mereka kan punya flaws juga gitu. And it's okay to have flaws menurut aku. Oke, pesan yang sangat dalam sekali bagi dari Bu Cesi untuk fans dan idol juga. Kak Selma ini nyalain mic, ada pesan terakhir? Astagfirullah, pesan terakhir nih. Enggak Kak, aku udah aja soalnya takut pada telat. Oh ya, oke, aku wrap up aja ya kalau gitu. I mean, thank you so much for sharing your opinion di diskusi hari ini. Sangat menyenangkan sebenarnya ngobrol ngalor ngidul kayak gini. Intinya adalah bahwa K-pop ini akan selalu berevolusi ya, dari tahun ke tahun sampai sekarang. Mereka sangat banyak bereksperimen dengan musik mereka juga. Sampai sekarang juga banyak yang mulai genuine gitu, tentang mereka lebih tulus gitu kepada fans-fansnya, sehingga
mereka bisa jadi global fenomena. Dan juga bahwa si K-pop ini faktanya juga bisa glue together the culture, yang mana dari kita suka K-pop bisa jadi suka bahasanya, justru bisa jadi belajar tentang makanannya gitu, dan belajar hal lain-lain. Mungkin bisa jadi salah satu alasan juga kenapa sih K-pop ini menjadi fenomena global gitu. Dan tadi juga kesimpulannya adalah fans juga yang bikin mereka jadi besar gitu, bahwa adanya fandom ini bikin mereka jadi lebih terekspos, karena selain di Korea ada juga fans internasional yang creating their own subculture. Terus juga kenapa bisa begitu juga karena mereka tuh strive to be talented gitu orang-orangnya, dan itu bikin kita sangat appreciate sekali dengan K-pop gitu. I think that's all. Intinya adalah K-pop glue together all the culture, dan sangat menarik juga tadi ada poin tentang mental health dibahas di sini. And next week we're gonna talk about other topic as well, yang mana akan berhubungan dengan witchcraft. Karena Gika kebetulan dia adalah expert di bidang witchcraft, jadi kita akan bahas tentang witchcraft dari berbagai perspektif. Oke, terima kasih semuanya sudah datang di kelas Juror Club kali ini. Thank you so much for your opinion and apapun itu. I hope you guys enjoy this discussion and see you on the next class. Bye. Thank you, Kak. Bye. Thank you. Bye. Bye. Okay, stop recording.